Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Mbah Lutfi bin Yahya, saudara sekalian, di mana bukan hanya makam saja yang diklaim sebagai makam nenek moyangnya, saudara sekalian. Dan ternyata ada hal menarik juga, yaitu guru daripada Mbah Lutfi bin Yahya juga. Padahal dia tidak pernah berguru, namun diklaim sebagai gurunya. Siapa dia, saudara sekalian? Yaitu Kiai Haji Abdul Malik, atau sering dikenal dengan Mbah Malik. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Di salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti ada sebuah kiriman tulisan yang mengungkap hal-hal yang menurut saya sangat penting, sangatlah penting terkait dengan kontroversi Pak Lutfi bin Yahya atau yang dulu populer dengan sebutan Habib Lutfi Pekalongan ya. Beberapa hal sangat mendasar, sangat penting terkait beliau, terkait klaim-klaim beliau yang hubungannya dengan gurunya atau orang yang diklaim sebagai gurunya oleh beliau sendiri, yakni Mbah Kiai Haji Abdul Malik, Kedung Paruk, Banyumas, Jawa Tengah. Mbah Malik bin Mbah Kiai Haji Muhammad Ilyas Sokaraja. Lokasinya tidak jauh dari sini, hanya beberapa menit saja sampai. Nah, mengapa saya sebut ini adalah informasi yang sangat penting terkait beliau ya? Karena berkaitan dengan klaim-klaim yang selama ini beredar di media terkait Lutfi bin Yahya dengan hubungannya dengan orang yang disebut gurunya itu, yaitu Mbah Malik, yang ternyata ada beberapa hal yang dikonfirmasi atau dibantah oleh keluarga besar Mbah Ilyas Sokaraja. Nah, tulisan ini dikirim langsung oleh perwakilan dari keluarga besar Bani Muhammad Ilyas Sokaraja, yang tentu saja bertujuan untuk meluruskan beberapa hal, klaim-klaim palsu, klaim-klaim bohong terkait dengan Lutfi bin Yahya Pekalongan yang berhubungan dengan gurunya Mbah Malik itu. Nah, seperti apakah lebih lengkap akan saya bacakan saja tulisannya. Ini lengkap tulisan yang dikirimkan oleh perwakilan dari keluarga Muhammad Ilyas Sokaraja kepada kami semuanya, dan sudah cukup luas menyebar karena kemudian berantai tersebar di beberapa grup WhatsApp dan kabarnya media sosial yang lain, termasuk Facebook. Baik, untuk lebih lengkapnya akan saya bacakan saja ini. Pak Lutfi bin Yahya bukan penerus tarekat Mbah Abdul Malik bin Ilyas, baik tarekat Naksabandiyah Kholidiyah maupun tarekat Syadziliyah. Ini alidah pertama, begini tulisannya. Meluruskan warisan Mbah Malik, _2, suara hati Bani Ilyas dari Banyumas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, dengan segala hormat dan tanggung jawab moral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami merasa perlu untuk meluruskan berbagai narasi yang saat ini beredar, khususnya yang dibangun oleh sebagian pengikut Pak Lutfi bin Yahya terkait kedekatan beliau dengan Al-Mahrullah Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Malik, serta seputar peristiwa wafat beliau. Kami menyampaikan penjelasan ini berdasarkan fakta sejarah yang disampaikan oleh para pelaku langsung dan saksi hidup, bukan rekaan atau tafsir sepihak. Yang pertama atau nomor 1, soal kedekatan dengan Mbah Malik. Mbah Malik adalah sosok yang sangat tawadhu dan selalu memuliakan siapapun tamunya tanpa pandang status atau latar belakang. Maka, jika ada narasi bahwa Pak Lutfi mendapatkan perlakuan khusus dari beliau, itu semata cerminan akhlak mulia Mbah Malik kepada siapa saja, bukan tanda keistimewaan khusus, apalagi pewarisan tarikat. Yang kedua, soal kepemimpinan Pondok Kedung Paruk.
Pernyataan yang beredar di media sosial bahwa pondok pesantren Kedung Paruk diserahkan kepada Pak Lutfi adalah tidak benar. Sebab jauh sebelum wafatnya, Mbah Malik secara langsung menunjuk cucu beliau, Al-Mahfrulah Kiai Haji Abdul Qadir, sebagai penerus kepemimpinan pondok sekaligus pembawa amanah kemursidan Naqsabandiyah Kholidiyah, bukan Pak Lutfi. Ketiga, soal klaim mursyid dan baiat. Klaim bahwa Pak Lutfi menerima baiat kemursidan dari Mbah Malik adalah tanpa dasar dan bukti yang sahih. Tidak ada satupun dokumen, saksi, atau catatan resmi yang menunjukkan bahwa Mbah Malik pernah membaiat Pak Lutfi sebagai mursyid, baik dalam tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah maupun Syadziliyah. Apalagi diketahui Mbah Malik sepanjang hidupnya adalah pengamal tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, bukan Syadziliyah. Lebih aneh lagi, setelah wafatnya Kiai Haji Abdul Qadir, Pak Lutfi membaiat adik dari Kiai Haji Abdul Qadir, yaitu almarhum Kiai Haji Said, sebagai mursyid. Kemudian setelah Kiai Haji Said wafat, beliau kembali membaiat adik lainnya, yakni Kiai Haji Muhammad. Dari mana dasar hak kemursidan itu datang kepada beliau, Pak Lutfi? Nomor 4, soal wafatnya Mbah Malik. Narasi bahwa saat wafat, Mbah Malik hanya ingin ditemani Pak Lutfi adalah keliru. Faktanya, Pak Lutfi tidak hadir pada saat Mbah Malik wafat. Yang mendampingi beliau saat menghadap Allah adalah cucu-cucu kesayangan beliau. 2, Ibu Nyai Fauziah, Kiai Haji Abdul Qadir beserta istri. Sementara putri beliau, Ibu Nyai Khairiyah, saat itu sedang menemani ibunda Mbah Malik yang juga sakit di ruangan sebelah. Semua keluarga besar dan murid-murid berada di luar kamar, menyaksikan dengan haru wafatnya beliau dalam keadaan husnul khotimah. Kelima, soal kholwat dan kedekatan. Narasi bahwa selama 40 hari menjelang wafat Mbah Malik melakukan kholwat bersama Pak Lutfi juga tidak sesuai kenyataan. Berdasarkan kesaksian keluarga, Pak Lutfi tidak pernah berdiam di Kedung Paruk dalam jangka waktu panjang sebagaimana seorang santri, melainkan hanya singgah sesekali. 6. Soal pewarisan dan nasab. Yang menyedihkan, ada upaya untuk merubah silsilah leluhur Mbah Malik yang jelas merupakan keturunan Pangeran Diponegoro menjadi nasab Alawi dalam kurung bin Yahya. Yang menyedihkan, ada upaya untuk merubah silsilah leluhur Mbah Malik yang jelas merupakan keturunan Pangeran Diponegoro menjadi nasab Alawi dalam kurung bin Yahya. Hal ini tentu menyinggung martabat keluarga dan para santri beliau. Jika benar beliau adalah murid, maka mestinya menampilkan adab dan kejujuran dalam menjaga warisan gurunya, bukan memanipulasinya demi kepentingan pribadi atau politik tarikat. Padahal, bila jalur tarikat ingin dilanjutkan secara sah, masih ada jalur ke Sokaraja, melalui keluarga dekat Mbah Ilyas, atau bahkan melalui jalur almarhum Kiai Haji Abdul Salam yang kini diteruskan oleh Gus Torik. 7. Soal khaul dan klarifikasi. Perlu dicatat pula bahwa Pak Lutfi sangat jarang menghadiri khaul Mbah Malik, bahkan dalam 2 tahun terakhir, terutama setelah informasi ini terungkap pada 30 September 2004 lalu, khaul Mbah Malik terakhir, beliau tidak hadir. Sebab keluarga Bani Ilyas menanti klarifikasi langsung dari beliau, terutama atas klaim-klaim kemursidan dan perubahan silsilah itu. Penutup, saudara-saudaraku, meluruskan sejarah bukanlah tindak benci atau permusuhan, tapi bentuk tanggung jawab terhadap kebenaran dan kelangsungan warisan spiritual bangsa. Jangan sampai anak cucu kita kelak tumbuh dalam kebingungan, menganggap penjilat dan kaki tangan penjajah sebagai pejuang, dan mengira pemalsuan sejarah sebagai kebenaran. Kami tidak berniat membuat kegaduhan, tapi bila kebenaran dibungkam dan kebohongan terus disebarkan, maka kewajiban kitalah untuk bersuara. Para saksi masih hidup, fakta-fakta masih bisa diverifikasi. Semoga Allah menunjukkan yang benar sebagai kebenaran dan memberi kita kekuatan untuk mengikutinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
surat atau catatan-catatan klarifikasi panjang ini, cukup panjang, ada 8 butir termasuk penutup, yang dikirimkan oleh juru bicara keluarga besar Bani Muhammad Ilyas Sokaraja, yakni Gus Aung, di salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan direspon dengan positif oleh Mbah Lutfi bin Yahya yang kini telah mendeklarasikan organisasi baru terkait tarikat. Ini penting. Bagaimana mungkin seorang mursyid kemursidannya diragukan karena tidak ada catatan, dokumen, saksi, testimoni dari ulama-ulama sezaman Pak Lutfi ketika mengklaim berguru atau menjadi mursyid dari Mbah Malik ini. Saksi hidupnya sampai hari ini masih ada. Dan saya sendiri, saya pribadi, pernah ikut menelusuri tentang keraguan dan kontroversi ini. Beberapa orang yang sempat saya wawancara, yang usianya kira-kira sepadan dengan Pak Lutfi bin Yahya di Banyumas hari ini, setidaknya kalau saya pribadi pernah bertanya kepada 2 orang, yang mana masing-masing mengaku bahwa dulu pada saat Mbah Lutfi bin Yahya muda sering ke Banyumas, beberapa kali singgah ke Kedung Paruk, ya di pondoknya Mbah Malik ini. Keduanya atau beliau sama-sama mengatakan kepada saya, tidak pernah mendengar bahwa Mbah Malik membaiat Pak Lutfi bin Yahya sebagai mursyid tarikat Sadziliyah sebagaimana klaimnya Mbah Lutfi bin Yahya. Mbah Lutfi bin Yahya itu kan mengaku sebagai mursyid tarikat Sadziliyah, mengaku dibaiat mursyid oleh Mbah Malik. Nah, sebagaimana lazimnya kemursidan, memang harus ada testimoni. Seandainya tidak langsung mendengar dari gurunya, seandainya pada saat pengangkatan mursyid oleh gurunya dilakukan secara rahasia atau diam-diam, tapi biasanya sang mursyid akan mengumumkan pasca membaiat, pasca mengangkat mursyid kepada murid-murid yang lain atau kepada masyarakat sekitar agar tidak menjadi fitnah di belakang hari. Itu kebiasaan mursyid tarikat setidaknya yang saya kenal di Banyumas ini. Tapi sebagaimana tadi yang ditulis dalam surat ini, saya satu di antara beberapa orang yang ikut menelisik ini, menginvestigasi ini, memang saya pribadi sampai hari ini belum pernah menemukan ada tokoh ulama kasepuan yang usianya sekurun lah ya, seusia dengan Mbah Lutfi bin Yahya itu, yang mengaku atau pernah mendengar bahwa Mbah Malik itu pernah membaiat Mbah Lutfi bin Yahya sebagai mursyid. Sampai hari ini saya belum menemukan. Yang saya tanyain mengaku tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar bahwa dulu pada masa hidupnya Mbah Malik membaiat Mbah Lutfi sebagai mursyid Sadziliyah. Yang kedua atau yang terakhir, bahwa benar Mbah Malik di sini, di Banyumas, populer sebagai mursyid tarikat Naqsabandi Kholidiyah, sebagaimana tarikat atau kemursidan yang diwariskan oleh abah beliau, yakni Mbah Kiai Haji Muhammad Ilyas Sokaraja. Perguruan besar tarikat Naqsabandi Kholidiyah di Sokaraja sampai hari ini masih berjalan. Hari ini pemegang mursyidnya adalah Gus Torik. Di Kedung Paruk pun dulu semasa Mbah Malik masih sugeng adalah tarikat Naqsabandi Kholidiyah yang kemudian diwariskan kepada cucunya, yakni Mbah Abdul Qadir itu. Nah, setelah itu kemursidan Naqsabandi Kholidiyah sebagaimana tadi disebutkan diteruskan oleh adik-adik yang baiat jalurnya kepada Pekalongan. Oke ya, jadi saya kira itu untuk tambahan dari saya pribadi terkait dengan informasi pengetahuan yang saya dapatkan sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.